Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa awliya'i wal mursalin wa awliya'i wa suhada'i wa salihin wal ulama'i wal mutawaffirin wa jami'il malaikati muqarrabin wa rusulan ila hadratin mu'addi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa yu'minu ala tasbih hadzal kitab sallallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala bi'ulumi bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatuhu maqalirin surat as-sayhu saqasah hadihi sanata iki surat ilaihi maring murid ing dalem jawab murid wa Allahu a'lamu utawi Allah iku luwih mutama'aken ila ngertiyo ayyul waladu ana ing kitab ayyul walad wal muhibal azizu dan wongkang teman-teman kang mulia. Muga-muga baik panjang sapa Allah nakoka ing urip sira bita'amina lawan ta'at marang Allah wasalaka lan muga-muga bika sapa Allah ing sira zakila ing dalane adib hadihi kira-kira kekasihne Allah anna masulullah tak temene di bebenere anna syi'ati keterangan yutabu ikuti oleh dia ilmu Yinladi saking sumberi arisalati yoiku risalah Ikana lamun ana apa ilmu pada dalamuka iku teman-teman mustamaka ing sira ilmu saking sekti ada sihat apa iku nasihat wa ayyu moko utawi hajati
Iku setengah saking jumlati kaya bilangan perkara dasa hadang nadati kelawana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soko kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatu ummati Rasulullah Qauluhu utawi dawuhe Nabi alaihi salam azanatu utawi lawati billahi mengkono Allah Ta'ala ajal abdi dan kawula istighfaruhu iku ketumpul ing kawula bila kelawan perkara layakihi kang orang ma'idai apa ing kawula wa inna mar'adahatan lan setuhune wong kang iku ilang sa'atul apa sak mongso nin saking umurihi saking umuri sira di airi ing dalam kawula mahuli koryane perkara kang digawi laku krono aurahima al-ibadati nyatane ibadah dijadirun iki patut anna lakula alaihi apa nyenta surat ing atase kawula hasratuhu apa gedul kawula wa man utawi wong kang rawajal arba'ina liwati 40 kurang 100 biru. Bismillahirrahmanirrahim. Azabun tawiru tawibali sangetekan so'adabat oposisyo yaumah ing dalam dina al-qiyamati ing dalam kiamat alimun iku wong alim layak bahuhu kang orang paring manfaati iyo ilmu Allahu sapa Allah bil ilmihi kelawan ilmune belum jalan warwi ala riwayat dari anal junaidi apa satemene dalam judan dan sambahu sirahu muga-muga berkahi sapa Allah ing iki Rumia iku ditingali di dalam al-manami turu bada maudi dalam nisamu seka punjut badila sapa Imam Junaid badila
surat Taat. Ilang mongso tilka apa mengkono al-ibaratu nambung wa biya lan ora tilka apa mengkono al-isaratu lawan isarah. Kejaba apa pira-pira rohnaha kang nglakoni bijawabi dalem tangan laili bengi. Ayyuhal waladu ya kita ayyuhal walad la takunu jono siro minal amali saking piro amal muklisan iku kang bantut wala milarojo saking al-akwali piro tingkah kholiyan iku seneng watau kolam angin siwa'an al-ilma ila temani ilmu al-mujarradu kanggi sepeakan layakutu iku ora bisa ngalami kiyo ilmu dilyaki jali tangan jalmi lamun tinggal siro berizharihi ingrong ayo dilin kanti arah hayamai mongko ora ono siro kami iku nyento dadi siro ngapura iku lawan aku kami lamun timbangiro duriyari irong ayo ridling kanti arah hayamai mongko ora ono siro kami nyento dadi siro ngapura iku ngaku sadar ingkang nalikane saidari orang ngombe siro walau ora tau ilma lan lamun maca siro ing ilmu ni akan salati dalam sausi tahun wajan tal'alma kitabi lan kula siro ing surat al-Ma'idati ing surat kitab lakakunu mongko ora ono kita mutaidan iku ora bisa dirahmatillahi ta'ala ma'ala alaihi rahmati Allah ta'ala illa bil amali kejaba lawan kang lakoni wa anna wa tadune kang
Jadi ketika pertama-tama sampean mau menimba ilmu, sampean mau mencari ilmu, jangan sampai sampean itu meneguk minuman-minuman keras atau minuman-minuman arak, meskipun sedikit atau banyak, itu nanti akan menjadikan sifat-sifat sampean malas untuk belajar, malas untuk memperdalam ilmu, dan pikiran-pikiran sampean nanti akan mikir-mikir yang jauh dari nasihat. Maksudnya bagaimana? Biasanya orang-orang yang seperti itu sulit untuk dinasihati tentang perkara-perkara yang taat maring Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang betul-betul lurus maring Allah Ta'ala, kesulitan. Jadi ketika sampai mau mempelajari kitab Ayyuhal Walad, betul-betul harus ditata hatinya. Karena kitab Ayyuhal Walad itu ngaji tentang masalah hati, masalah penyakit-penyakitnya hati. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita kalau dohirnya aja kita tabrak? Maksudnya bagaimana kita mempelajari masalah hati, tapi kita makannya barang yang subhat, barang yang tidak jelas, apalagi barang yang haram. Tidak bisa kita merubah hati. Kita membersihkan hati itu dengan riyadhah, dengan huzlah, dengan khalwat, dengan menyendiri, baru itu bisa membersihkan penyakit-penyakitnya hati. Kenapa kok harus kita mempelajari kitab ini? Karena suatu amal-amal kita, jangan sampai amal kita menjadi amal-amal yang bangkrut. Kenapa sih amal kok bisa bangkrut? Jangan dikira kekayaan aja yang bangkrut. Amal kita pun juga bisa bangkrut kalau hati kita gak kita tata betul-betul. Kita mau mengamalkan suatu apapun, itu tergantung apa kata hati kita. Sampai mau jalan-jalan, kalau sampean ini hatinya pas, pasti sampean akan senang bergembira untuk jalan-jalan. Tetapi kalau hatinya sampai ini kurang pas, kurang puas, apakah bisa jalan-jalan? Bisa jalan-jalan, nanti lari-lari malah, set gitu. Jadi harus ditata. Dengan adanya ditata akan menciptakan perpaduan rasa, rasa ini agar tidak bangkrut keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimana? Karena kita ini tidak bisa melihat Allah
tidak bisa mengetahui keberadaannya Allah, tapi kita masih bisa merasakan kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merasakan bahwasannya kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa merasakan bahwasannya para malaikat akan mencatat amal kita dengan baik atau mencatat amal kita dengan buruk, dengan rasa. Semuanya kehidupan ini, wabil khusus ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rasa. Dan keyakinan ini tumbuh karena adanya kita rasa. Umpama sampai mengetahui saya mau berangkat ke apotek, mau apa ke apotek? Mau berobat. Ketika sampai sudah berobat di apotek, pulang dari apotek menuju rumah sampean, terus ada saudaranya sampean, Duk, gimana rasanya obat itu? Setiap orang akan memiliki perasaan yang berbeda-beda. Tinggal sampean jawab. Kalau sampean belum minum, tidak akan tahu dengan rasa yang aku nikmati. Jadi orang-orang pesuluk itu seperti itu. Orang-orang pesuluk seperti itu. Bahkan dikatakan oleh Jatipurwo, ada seorang kiai Jatipurwo itu bilang ini, seorang putra nanya kepada abahnya, abah, gimana rasanya di baiat itu bagaimana? Apa kata abahnya? Nggak bisa dong, nggak bisa. Orang pengen tahu rasa harus masuk terlebih dahulu, harus berkumpul terlebih dahulu, masuk dahulu, baru akan bisa merasakan apa sih bayatan itu. Tidak akan sama seperti halnya kita. Satu contoh begini, kita ini lagi membaca wiritan misalnya. Wiritan kan sunnah, benar. Kita membaca wiritan kan sunnah. Tapi kalau menurut BA-BA itu menjadikan hal kewajiban kita. Gak enak. Sedikit-sedikit kalau udah wirid itu udah enak. Karena ulama-ulama tasawuf juga mengedepankan pintunya surga kalimat la ilaha illallah. Resepnya masuk surga membaca la ilaha illallah. Jadi semua orang yang ada di alam dunia ini
satu. Mengharap apa? Bagaimana caranya nanti di alam akhirat kelak nanti itu bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ini pengen ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cerita tidak ingin ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ibnu Athaillah Al-Iskandari di dalam kitab Hikam, hati-hati, pilih di awakmu, pilih mana sampean. Di dalam surga gak betul Kanjeng Nabi Muhammad tidak ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sampean di neraka jahanam bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melihat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pilih yang mana? Ketika sampai ini nanti sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak tepat tuh ambil Kanjeng Nabi Muhammad, gak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susahnya, menderitanya itu seperti jeritan tangisan ahli neraka jahanam. Gak enak ya Allah, gak enak belas surga. Gak tepat tuh ambil Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berjumpa dengan panjenengan Dat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Dawuh Gusti Allah, salahmu, jaluranmu kan surga. Kon minta lebono surga, entekno wis surga iku. Tapi harap malam ketemu aku. Jadi pada hakikatnya ketika kita apapun kita beribadah, jangan palingkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Esa. Jadi pada hakikatnya itu begini. Ya wis ya Allah, saya beribadah apapun saya beribadah, apapun perintah panjenengan kawula turuti, kawula patuhi. Tapi kula pengen petuk kali panjenengan, ketemu kali panjenengan, kepingin cedak abdi Kanjeng Nabi Muhammad di alam akhirat kelak nanti. Jadi tidak enak. Wis kadung masuk surga, tidak ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ketemu kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya ini seperti orang-orang yang ada di dalam neraka. Jadi jangan kita itu terlalu berharap berlebihan. Jadi jangan terlalu berharap berlebihan. Apalagi kita berharap dengan amal kita yang belepotan. Jadi urusan-urusan itu pasrahkan juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kita ditaruh di mana, entah kita ditaruh di mana. Itulah jawaban yang terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita ini hanya sekadar makhluk, hanya sekadar wayang.
Nah mau dijadikan kayak apa? Manut dalami itu. Jadi itu menjadi simbol viral-viral orang-orang zuhud. Orang-orang zuhud itu ya seperti itu, apa adanya. Ya, melakukan ibadah itu membawa orang-orang zuhud. Aku ibadah itu menunjukkan aku itu butuh ambil Allah, butuh sama Allah itu butuh. Seperti halnya sampean masih punya orang tua, pasti sampean itu meskipun ngerengek-ngerengek, sampean belanin, sampean ngerengek-ngerengek, sampean nangis-nangis, pasti sampean tetap maju karena sampean butuh kepada orang tua. Begitu pula para ulama-ulama kita min ahli zuhud ngerengek-ngerengek maring Allah, dilakoni masih dibilang tidak sama, dibilang beda, tetap ini pelakuan seperti itu karena rasa, dengan rasa tumbuh cinta, dengan cinta sudah tenggelam samudra mahabbatul rasul, sudah tidak ada. Jadi kayak gini, ibadah-ibadah seperti ini betul-betul hati kita harus bagaimana caranya kita itu beribadah, terus belajar agar satu, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa khusyuk. Dengan rasa khusyuk. Kalau kita tidak bisa khusyuk, bagaimana caranya kita bisa belajar agar bisa lebih khusyuk, agar lebih khusyuk terus. Khusyuk itu kalau tidak belajar tidak bisa. Seperti halnya pondok pesantren itu Al-Ghazini. Itu santrinya itu diajari khusyuk, Allahu Akbar. Ambruk. Apa itu? Atasnya ini ambruk. Lah kok umpama santri-santri ini nakal, ya bisa lari-lari, bus, bisa. Itu loh masih ada jeda, kretek gitu, langsung brul. Ya ada yang senang, ada yang gak senang. Yang gak senang, ya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang-orang yang senang, pengen kapan putraku bisa mati dengan keadaan apa itu? Keadaan sholat. Bahkan jangan sampai yang saya pun kapan aku bisa mati kayak itu. Gue udah ngorong-ngorong naik sepeda motor langsung kecelakaan. Gue udah gentayangan malah kayak gini. Nah, gak enak. Tapi keadaan kayak gitu, malaikat itu tidak akan menanya sudah. Karena itu meninggal dengan keadaan husnul khotimah sudah. Mutlak mencari ilmu, meninggal keadaan ilmu, pasti Allah akan berikan keistimewaan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti halnya yang dulu waktu Lora itu mondok di Langitan. Banyak teman-temannya Lora itu, Khairul, ayo mewah aku. Nanti belanja ning pasar Bogor. Ndak boten kan kali lintune mau. Banyak yang ikut naik gepek orang 8 kalau enggak orang 10. Geteknya ini kecil, tapi getek perahu Sungai Bengawan Solo itu dibuat melewat itu.
getek dibuat lewat mau ke langitan menuju pasar. Lalu apa? Getek ini terbenam atau jatuh. Nah, santri-santri kan ada ilmunya atlet. Ya apa bagi atlet yang sarungan bawa tang-tang alat-alat dapur, alat-alat apa itu? Alat-alat belajar. Semuanya itu meninggal. Lah ketika meninggal, itu tim SAR itu tidak bisa menemukan. 3 hari baru ketemu. 3 hari baru ketemu. Ketika 3 hari itu sudah ketemu, apa itu? Wajahnya semua itu bengkak semua. Bengkak. Tapi sama masalah langitan langsung bikin apa itu? Bikin kebijaksanaan kepada para santri ataupun para orang tua wali santri. Saya hanya ngelakuin apa yang sudah menjadi amanah seorang santri yang meninggal sekarang. Ada 3 yang berwasiat sampai ditulis di bukunya itu, di buku tulisan itu. Tulisannya itu, ya Allah, saya mondok di langitan. Awal saya mengenal panjenengan melalui langitan, ya Allah. Dan saya minta kepada panjenengan, ketika kelak saya nanti meninggal, saya kepingin dikubur di bawah asrama saya ini. Kan mondok langitan ini kan sebagian ada yang modern, sebagian ada yang pakai gede. Jadi yang orang yang meninggal ini waktu itu ada di pondok bagian gede. Kepingin dikubur di bawahnya gede itu. Santri-santri yang takut, moro-moro ambil air wudhu, kadang BAB ke WC ngelirik, waduh ada makam di bawah. Jadi kepinginnya santri itu dikubur di pondok. Jadi masalah-masalah seperti ini seharusnya kalau emang kita itu yakin sama Allah sendiri yang akan memberikan mana yang benar, mana yang salah. Allah sendiri nanti yang akan menjelaskan. Jadi sampai tak usah menjelaskan. Yang penting belajar. Urusan dohirnya ditata, urusan hatinya pun juga ditata. Jadi ketika dohir sudah ditata, hati sudah ditata, umpama sampai meninggal dipanggil oleh Allah besok, sampai sudah standby sampai. Malahan ulama-ulama sepuh itu kalau sudah sepuh kok nggak dipanggil, itu malah menunggu, malah berdoa, ya Allah, kapan saya dipanggil, ya Allah, saya ini sudah siap. Takutnya saya jenuh menunggu. Yang saya khawatirkan, saya meninggal dengan keadaan su'ul khotimah, ya Allah. Itu sampean bingung. Biasanya orang kan sampean kan, ya Allah, panjangkan umur saya itu, ya Allah, panjangkan umur saya. Boleh kalau 1 kali 2 kali. Kalau sampai kayak Paku Banten
ulama dibanten itu sampai umur 100 berapa ya? 180 kalau nggak 182. Anak sudah tidak punya, cucu sudah tidak punya, cici sudah tidak punya, tangga sudah tidak punya. Apa tidak bingung? Bingung. Jadi jangan terlalu panjang-panjang. Jangan sampai minta itu sampai 100. Jangan. Ikutin aja wes Kanjeng Nabi Muhammad meninggal keadaan 62 atau 63 sudah. Karena umatnya Kanjeng Nabi ini umurnya pendek-pendek. Umatnya Kanjeng Nabi ini yang paling pendek umurnya ya umurnya umatnya Kanjeng Nabi. Yang panjang-panjang itu sebelum-sebelumnya, panjang-panjang umurnya. Yang kita aja badannya pendek, kok umurnya tidak panjang. Kan tidak etis. Kalau badannya kita itu panjang misalnya, ya pantaslah umurnya panjang. Apalagi yang kurus-kurus ini, terlalu lama-lama kan tidak enak. Dibuat duduk ini ya susah. Orang kurus ini tidak enak. Kapan waktunya gitu. Jadi sampai itu ya harus sampai betul-betul bisa menggabungkan dikinya sampai pakai, tasawufnya sampai pakai. Fikihnya itu melalui praktek, dan tasawufnya itu dengan rasa. Ketika sampai sholat dipraktek terlebih dahulu, baru dirasakan kekhusyuannya. Meskipun sholat sampai sendiri, dinikmati, diresapi. Ketika sudah sholat, baru sampai duduk, entah baca Al-Fatihah, baca suratul Al-Ikhlas, suratul Al-Falaq, atau bacaan-bacaan lainnya. Karena ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian, kita melakukan suatu hal seperti itu semata-mata kita itu ngabdi. Kita ini budaknya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini angkuh, ngapain kita sholat? Ngapain kita itu masih senang kumpul-kumpul orang-orang yang soleh? Ngapain kita itu senang kumpul-kumpul dengan orang-orang para ulama? Berhubung kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya apapun itu semuanya dianggap ini semata-mata pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian, cek senengnya. Cek senengnya abdi. Jadi sampai kapan kita ini ngabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya sampai kita meninggal dunia nanti. Baru putus, amal-amal kita ini sudah putus. Kalau kita sudah di kuburan, kalau sudah kita di makom, tidak ada. Jadi semuanya sudah enggak akan berlaku. Wallahu a'lam bishawab.